Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembahasan mengenai momentum sudut yang didefinisikan sebagai perkalian silang antara vektor momentum linier benda P dan vektor posisi R. Jadi simbolnya adalah L untuk momentum sudut. Jadi momentum sudut itu sama dengan momentum linier dikalikan dengan vektor posisi atau R. Secara matematis, penurunan persamaan momentum sudut L dapat berawal dari konsep momentum linier P yang ditulis P sama dengan M kali V. Jadi momentum linier itu P sama dengan M kali V. Dengan menganggap benda bergerak rotasi, maka kecepatan linier benda dapat ditulis hubungannya V sama dengan omega kali R. Kecepatan sudut dikali dengan faktor jarak. Jadi P sama dengan M omega R karena V-nya ini diganti omega R, sehingga kalau P-nya dikali R, maka sisi kanan juga ditambah kali R juga ya, ini R, ini R. Nah, ditambah karena P kali R ini itu merupakan momentum sudut L. Sehingga L sama dengan M omega kali R kuadrat. Gitu. Nah, MR kuadrat ini ya, saya besarkan dulu. Ini MR kuadrat ini adalah faktor momen inersia. Nah, jadi momentum sudut itu L, ini massa inersia, kecepatan sudut. Jadi kalau momentum linier itu M kalikan V translasi ya. Nah, jadi untuk rotasi M itu kita ganti I, kecepatannya kita ganti omega, dan momentum sudutnya itu L. Nah, di mana L momentum sudut satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Kemudian momen inersia benda nanti tergantung dari jenis bendanya. Jadi sekitar MR kuadrat. Omega kecepatan sudut radial per sekon. Nah, hukum kekekalan momentum sudut ya. Ini hukum kekekalan momentum linier menyatakan bahwa jika pada suatu sistem tidak ada resultan gaya yang bekerja atau sigma F sama dengan 0, momentum linier sistem adalah kekal. Pada gerak rotasi, jika ada resultan momen gaya atau torsi, sigma tidak ada ya, sigma tau sama dengan 0, maka juga akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Sehingga secara konseptual dapat ditulis L1 sama dengan L2. Jadi I1 massa inersia pertama kali kecepatan sudut pertama sama dengan massa inersia kedua kalikan kecepatan sudut yang kedua. Jadi hukum kekekalan momentum sudut berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma tau sama dengan 0, maka momentum sudut sistem adalah konstan atau kekal. Nah, sekarang untuk contoh soalnya. Seorang penari balet yang berputar dengan lengan terentang dan kelajuan 3 radial per sekon, itu momentum sudut ya, 3. Jadi ini radial per sekon itu omega. Memiliki momen inersia I 12 kg per meter pangkat min 2 atau kilogram meter pangkat 2. Nah, jika lengannya merapat ke tubuh, bisa ditekuk ya, momen inersianya menjadi 4. Maka berapakah laju putaran kecepatan sudut ketika lengannya merapat tersebut? Nah, ini berlaku hukum kekekalan momentum.
sudut L1 sama dengan L2. Jadi 12 kalikan 3, 12 itu momen inersia pertama, omega pertama 3 sama dengan 4, jadi I omega kedua. Jadi omeganya sama dengan 36 dibagi 4 ya. Atau ini juga bisa dicoret gini juga bisa, ini dicoret, ini 3. Jadi 9 radial per sekon. Jadi ketika tangan penari balet direntangkan, maka kecepatan sudut penari balet tersebut adalah 9 radial per sekon. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk momentum sudut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.